Halo, perkenalkan nama saya David Dharma Mudan dengan NIM 12222019. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi dan kampus saya Institut Teknologi Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek sistem informasi dan tugasnya adalah review jurnal. Jurnal yang saya ambil ada sistem manajemen proyek pada startup jasa pembuatan aplikasi. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Emilia, Zahra, Dempi, Sri Rahayu, dan Serli dari Universitas Sumatera Selatan. Jurnal ini juga diterbitkan di Klik Jurnal Ilmu Komputer edisi September 2024 dan penelitian ini menawarkan solusi teknologi untuk mengatasi tantangan manajemen proyek di startup jasa aplikasi. Oke, sekarang next ke latar belakang. Latar belakangnya adalah industri startup teknologi, khususnya yang bergerak di jasa pengembangan aplikasi mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, banyak startup menghadapi tantangan serius seperti kelambatan pengiriman proyek, pembengkakan biaya, dan kualitas produk yang tidak sesuai ekspektasi klien. Jadi, bayangkan aja sebuah startup kecil dengan tim yang sibuk, tetapi tanpa alat yang tepat untuk mengelola proyek secara efisien, hasilnya adalah kekacauan dalam koordinasi dan penurunan kepuasan klien. Dan akar masalahnya adalah kurangnya sistem manajemen proyek yang terintegrasi. Jadi penelitian ini mengusulkan solusi berupa aplikasi berbasis web yang mendukung koordinasi tim, manajemen tugas, pelacakan proyek secara real time, dan pelaporan yang transparan. Jadi solusi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing startup di pasar teknologi yang kompetitif. Jadi kita lanjutkan saja pembahasan ketujuan penelitian dari jurnal ini. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang sistem manajemen proyek yang berbasis web yang dirancang khusus untuk jasa pengembangan aplikasi. Sistem ini menawarkan fitur-fitur seperti manajemen tugas, kolaborasi tim, pelacakan kemajuan proyek secara real time, dan pengelolaan anggaran yang terperinci. Dengan fitur ini, sistem bertujuan untuk mengatasi masalah umum seperti kelambatan dan biaya yang berlebih, sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Misalnya, startup dapat memantau apakah proyek berjalan sesuai jadwal atau anggaran, sehingga meningkatkan kepuasan klien. Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan mendukung pertumbuhan bisnis startup dengan memberikan alat yang efisien dan modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini. Nah, di sini peneliti menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan sistem ini karena pendekatannya yang linier dan terstruktur sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas. Dan tahapan waterfall ini ada 5. Yang pertama, komunikasi, di mana peneliti berdiskusi dengan pengguna like startup founder or manager untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari sistem. Lalu di tahap planning, peneliti menyusun jadwal, mengidentifikasi risiko seperti keterbatasan sumber daya, dan merancang alokasi tugas. Lalu tahap selanjutnya, tahap modeling, melibatkan pembuatan desain sistem seperti struktur, data, dan antarmuka. Pada konstruksi, peneliti mengembangkan kode dan menguji sistem untuk memastikan tidak ada error. Terakhir adalah development, di mana saat sistem diluncurkan untuk digunakan. Peneliti juga melakukan literature review untuk memastikan pendekatan peneliti didasari penelitian terkini, seperti jurnal tentang manajemen proyek. Jadi sekarang mari kita lihat analisis SWOT dari sistem ini. Peneliti melakukan analisis SWOT untuk memetakan strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, strength di sini sistem ini terintegrasi dengan kontrol real time untuk admin dan manajer, dirancang khusus untuk startup, jasa aplikasi, dan berfokus pada manajemen tugas serta kolaborasi tim. Bayangkan tim yang bisa bekerja sama tanpa kebingungan. Lalu weakness, sebagai sistem baru mungkin butuh waktu untuk stabil, dan peneliti juga perlu memastikan skalabilitas saat jumlah proyek atau pengguna bertambah. Lalu opportunity, uh,
peluangnya sangat besar karena industri teknologi haus akan manajemen proyek yang efisien dan teliti bisa menarik pengguna dengan fitur inovatif seperti Gantt chart interaktif. Lalu ada threat-nya yaitu ancamannya seperti persaingan dengan platform besar seperti Trello atau Jira dan perubahan cepat kebutuhan pasar harus diwaspadai. Jadi analisis ini membantu peneliti merancang sistem yang kompetitif dan relevan. Oke, jadi kita akan selanjutnya akan melihat bagaimana sistem ini dirancang. Oke, desain sistem ini adalah inti dari penelitian ini ya. Seperti yang digambar, peneliti menggunakan diagram use case diagram yaitu untuk menunjukkan tiga aktor yaitu admin, staff, dan manajer dengan peran yang spesifik dari gambar 3. Lalu admin mengelola proyek dan anggaran, staf menjalankan tugas dan berkolaborasi, sedangkan manajer memantau progres dan menyetujui laporan. Lalu di gambar 4-5 itu activity diagram yang merinci proses seperti menambah proyek, tugas, atau tim untuk memastikan alur kerja yang jelas. Lalu implementasi sistem menghasilkan aplikasi berbasis web menggunakan framework modern. Lalu antarmukanya juga dirancang berdasar kebutuhan startup. Oke, di gambar 8 ini ada halaman dashboard yang memberikan ringkasan proyek, tugas aktif, dan produktivitas tim seperti pusat komando untuk manajer. Lalu di gambar 9 ini menampilkan daftar proyek dengan progress bar. Lalu sedangkan di gambar 10 ini menyertakan Gantt chart, log aktivitas, dan kolom komentar untuk komunikasi tim. Lalu di halaman utama proyek ini di gambar 11 ini menampilkan form untuk menambah proyek baru dan mengatur anggota yang terlibat. Lalu di gambar 12 ini merupakan halaman yang menampilkan daftar tugas tiap proyek dengan tenggat waktu, tanggal mulai, status, dan progress bar. Juga pengguna dapat memilih tindakan atau menambah tugas baru untuk proyek tertentu. Lalu di gambar 13 ini halaman detail tugas menjadikan informasi lengkap tentang tugas proyek termasuk nama tugas, deskripsi, penanggung jawab, status, tenggat waktu, dan prioritas. Nah, fitur ini juga mencakup opsi untuk menambah komentar dan melampirkan dokumen terkait, memfasilitasi komunikasi dan dokumentasi langsung dalam tugas. Lalu di halaman itu tugas ini juga ada bagian riwayat tugas di mana untuk merekam log aktivitas serta perubahan status tugas yang memberikan jejak kronologis perkembangan tugas untuk memudahkan pelacakan kemajuan dan pembaruan informasi. Lalu di gambar 14-15 ini adalah anggaran yang memungkinkan pelacakan tenggat waktu dan keuangan dengan mudah. Sistem ini real-time, intuitif, dan terintegrasi, jadi memungkinkan startup mengelola proyek tanpa hambatan. Misalnya seorang staf bisa mengunggah dokumen tugas langsung di sistem, sementara manajer melihat progresnya secara instan. Lalu dan di gambar 16 ini adalah halaman tim yang menampilkan seluruh daftar anggota tim yang terlibat untuk pembangunan proyek. Lalu pengujian sistemnya di sini peneliti menggunakan metode backtesting untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu seperti yang di tabel ini ya, pengujian fokus pada fungsionalitas. Jadi peneliti memeriksa apakah dashboard menampilkan data proyek dan tugas dengan benar, seperti jumlah proyek atau tugas aktif. Lalu penguji juga menguji hak akses, memastikan hanya admin yang bisa menambah proyek dan memvalidasi input. Misalnya sistem menolak karakter ilegal di mana proyek atau anggaran yang lebih batas. Lalu log aktivitas juga diuji untuk memastikan perubahan status terekam akurat. Hasilnya, semua fitur dari dashboard hingga manajemen anggaran berjalan sesuai spesifikasi. Sistemnya juga stabil dan input tidak valid ditolak. Lalu, jadi ini berarti startup bisa mengandalkan sistem ini tanpa khawatir crash atau error. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, peneliti berhasilkan
Menghadirkan sistem manajemen proyek berbasis web yang efektif untuk startup jasa aplikasi dengan pendekatan waterfall, memastikan pengembangan yang terstruktur dari komunikasi kebutuhan hingga peluncuran. Sementara backlog testing membuktikan sistem stabil dan sesuai kebutuhan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sistem ini mengurangi keterlambatan, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas aplikasi yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan klien dan efisiensi startup. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.